sekalian, acara ini pada hari ini bertajuk Pembinaan Pelayanan Gereja GKJ Seklasis Solo dengan tujuan membekali warga jemaat tentang hidup berpelayanan di lingkup GKJ Klasis Solo, terutama bagi majelis, calon majelis dan juga aktivis. Selamat sore Bapak Ibu semua. Aduh kurang semangat. Selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat sore. Sukacita sore hari ini Bapak Ibu. Amin ya, karena pelayanan itu harus terus bersukacita begitu ya. Bapak Ibu, saya ada sedikit pantun, tolong nanti dijawab cakep begitu ya. Ada kertas diberi perekat, kertasnya kuat di dalam hangat. Selamat beraktivitas wahai sahabat. Semoga kita tetap semangat. Kita beri tepuk tangan, luar biasa Bapak Ibu. Izinkan saya menyampaikan untuk susunan acara pada sore hari ini Bapak Ibu. Yang pertama nanti akan dibuka dengan pembukaan, doa dan juga renungan. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Dan langsung memasuki sesi yang pertama, yaitu oleh Ibu Pendeta Dr. Randa Esther Rela Intanti MPD, yaitu dengan tema melayani kenapa tidak begitu ya. Kemudian akan diselingi dengan makan malam. Sesi selanjutnya, sesi kedua akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Justin Niaga Simanjuntak MPDK yang akan membawakan materi pelayanan gerejawi dan tantangan konteks zaman sekarang. Dan untuk sesi ini akan dimoderatori oleh rekan saya Bapak Sabda Wahyudi MTH. Kemudian acara selanjutnya Bapak Ibu nanti akan ditutup dengan penutupan. Untuk mengawali acara kita pada sore hari ini Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa pembuka, sekaligus nanti dilanjutkan dengan renungan dan juga sekaligus sambutan dari Bapak Pendeta Budi Widianto MSI selaku Pendeta GKJ Selokaton. Kepada Bapak Pendeta Budi kami persilahkan. Nuwun Budian ini salah satu dosen di UKTS, dosen prodi PAK. Salam Bapak Ibu. Kita akan mengawali perjumpaan kita pada sore hari ini. Kita akan bersarasehan bersama, baik kalau akan kita awali dengan pujian kepada Allah, nanti kita akan berdoa dan mendengarkan sabdanya. Kita akan menaikkan pujian kita, lagu yang sudah sangat familiar bagi kita, Serikat Persaudaraan, Gedung Jemaat 264, sudah ditampilkan di, teman-teman multimedia akan menampilkan di layar yang sudah disediakan. Kita boleh bertepuk tangan bersama-sama, kita bait pertama, dua, dan tiga. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersama.
Sama-sama kita berdoa. Ya Allah pemilik hidup kami bersyukur pada sore hari ini dapat berhimpun bersama gereja-gereja di lingkup Klasis Solo. Kami berhimpun bersama di GKJC Lokaton yang sudah 25 tahun menjadi gereja dewasa, berelasi dengan Universitas Kristen Indonesia Jakarta dan juga Universitas Kristen Teknologi Solo. Kami semua berjejaring untuk saling menyemangati, kami saling menopang, saling mendoakan agar jejaring kami diberkati Tuhan dan kami boleh melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Dalam sarasehan pada sore hari ini kami memohon campur tangan Tuhan agar kehendak-Mu dinyatakan melalui para pembicara. Kami semua semakin tergugah untuk melayani di medan juang kami masing-masing, dan dalam campur tangan Tuhan, Tuhan berkenan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami akan memulai sarasehan pada sore hari ini dan terus mohon pertolongan bagi saudara kami yang belum sampai ke tempat ini, yang masih dalam perjalanan. Tuhan memberikan campur tangan, berhimpun dengan kami dalam sukacita, dan kami boleh belajar bersama-sama kepada Tuhan. Sampai akhir perjumpaan kami, awal sampai penghujung acara ini semua diberkati Tuhan. Kami meyakini sound system multimedia yang kami gunakan, semua perangkat yang tersedia dalam campur tangan Tuhan juga, sehingga kami dapat menikmati acara ini, kami menimba berkat dari Allah, kami pulang dengan sukacita dan semakin memiliki semangat melayani sebagai bentuk syukur kami kepada Allah. Kami bersama-sama mohon pengampunan kepada Allah atas segala pelanggaran-pelanggaran kami. Kami naikkan doa syukur kami, seraya mohon pertolongan untuk sabda-Mu yang hendak kami dengarkan. Ketika sabda Tuhan diwartakan, kuasa Roh Kudus berkarya, memenuhi ruang batin kami, ruang pikiran kami memiliki daya untuk terus berkiprah bersama, melayani. Kami naikkan doa sembahyang kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saya bacakan satu ayat Bapak dan Ibu dari kitab Injil Matius pasal 4 ayat 21 sebagai bacaan yang akan kita dengarkan. Sabda Tuhan di kitab Injil Matius pasal 4 ayat 21. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka. Zebedeus sedang membereskan jala dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Dan setelah Yesus pergi dari sana, saya ulangi lagi, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Berikutnya ada keterangan di akhir perikop, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Saudara, ada satu bagian yang menarik ketika Tuhan memanggil bagian dari murid-muridnya, mereka sedang membereskan jala. Kata membereskan jala dalam terjemahan-terjemahan yang lain di Alkitab elektronik disebutkan sedang nyulami dalam bahasa Jawa, memperbaiki. Beberapa terjemahan menggunakan kata nyulami, jadi memperbaiki dan membereskan. Jadi mereka sedang nyulami itu berarti merajut, sedang merajut sehingga semua tersambung begitu. Kalau saya boleh matur kata jala dengan kata jaring, mereka sedang menyulam, mereka sedang memperbaiki
jaring-jaring mereka sehingga lebih kuat ketika mereka harus menebarkan nanti. Nah, kita semua juga sedang berjejaring saat ini. Dari Universitas Kristen Indonesia dari Jakarta sudah rawuh, nanti akan secara maraton akan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Tadi siang sudah di SD Kristen Manahan, hari ini di GKJ Selokaton bersama dengan gereja-gereja seklasi Solo, besok di kampus Solo Tech. Jadi akan terus maraton dalam tugas pengabdian masyarakat sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Dengan Solo Tech, kampus yang kita dukung bersama-sama, dari UKS menjadi UKTS, nama kerennya itu Solo Tech. Nanti Pak Justin akan mewakili Solo Tech menjadi pembicara bagi kita semua. Dan GKJ Selokaton yang bulan ini, bulan besok Juli sudah 25 tahun menjadi gereja dewasa. Jadi memang ini sengaja didesain sebagai bentuk semangat untuk berjejaring. Kita sedang menyulam harapan, menyulam semangat, sedang memperbaiki jaring-jaring kita semua, melibatkan perguruan tinggi, melibatkan gereja-gereja, Bible kelas, semuanya disulam bersama dalam kebersamaan sehingga kemudian ada jala yang akan kita tebarkan dan diberkati Tuhan. Ini yang sedang kita kerjakan dalam Sarasehan ini, dalam kiprah kita untuk berjejaring bersama. Kita akan menjaring yang jarang, ini yang jarang beraktivitas, jarang kita jaring sehingga kemudian semakin bersemangat, dekat kepada Allah. Menjaring manusia berarti akan dihidupkan, akan diberi semangat. Itu tugas kita untuk melayani hari ini. Dan ini akan kita kerjakan bersama-sama. GKJ Selokaton diberkati Tuhan karena menerima saudara seiman seklasi Solo, ada 15 gereja, 16 bersama dengan Selokaton dari UKI dan UKTS. Dan kita akan berproses bersama pada malam hari ini sampai jam 21 nanti. Mungkin lama, tapi jangan khawatir ada makan malam nanti. Nanti kita sesi pertama, lalu istirahat, lalu makan, lalu kemudian sesi kedua. Kita akan bergembira bersama dan bersarasehan bersama. Dan biarlah Sarasehan pada saat ini menjadi berkat bagi kita semua, menjadi kekuatan bagi kita semua untuk saling memperbaiki diri, kita saling menyulam bersama, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Jalan-jalan dari GKJ Petoran, ini lomba. Ketemu dengan dosen-dosen UKTS dan UKI. Selamat bersarasehan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih, monggo Budian akan memandu acara berikutnya. Terima kasih Pak Budi, luar biasa, ternyata juga ditutup dengan pantun ya Bapak Ibu, tidak kalah ini juga bisa pantun juga begitu ya. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Budi Widianto MSI untuk pembukaan dan juga renungan pada malam hari ini. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Masih semangat ya Bapak Ibu karena nanti masih ada satu sesi kemudian baru ada makan malam. Tadi sudah saya dengar kalau ada makan malam kemudian semua tertawa, saya yakin itu semangatnya begitu ya. Jujur saya baru pertama kali jalan ke arah sini Bapak Ibu dan juga baru pertama kali ke GKJ Selokaton. Saya tadi melalui jalan yang luar biasa di tengah kuburan Bonoloyo Bapak Ibu, mangertos nggih? Saya berangkat itu dalam hati, waduh nanti ini pulang kalau ada yang goncengi nggak kelihatan, wah gimana ini nanti begitu ya. Padahal saya nanti pulang ya sekitar mungkin 9:30, tapi saya percaya nanti ada penyertaan Tuhan sampai di rumah dengan selamat, amin gitu ya. Itu sedikit cerita dari saya Bapak Ibu, saya luar biasa masuk ke GKJ Selokaton. Saya kaget, kagum dengan perkembangan GKJ saat ini Bapak Ibu. Saya
terakhir masuk GKJ itu waktu saya kecil, Bapak Ibu, ternyata saat ini GKJ sudah ada AC-nya yang membuat saya atis, Bapak Ibu. Tadi saya duduk di sebelah AC jadi merasa dingin banget gitu ya di bawah AC, itu terlihat ibu-ibu juga sudah mulai pindah karena sudah mulai kedinginan begitu ya Bu. Luar biasa. Saya salut dengan perkembangan GKJ, khususnya GKJ Klasis Solo, begitu ya, saya apresiasi penuh. Nah, untuk memasuki acara inti Bapak Ibu, saya tentu tidak sendiri dan juga mungkin tidak asing lagi bagi Bapak Ibu, acara pada malam hari ini akan dimoderatori oleh rekan saya dosen juga, yaitu Bapak Sabda Wahyudi MTH. Beliau lulusan S1 dari Fakultas Ekonomi UNS, kemudian lulusan S2 dari STT Baptis Semarang, dan saat ini menjadi dosen perjanjian baru di Fakultas Teologi Universitas Kristen Teknologi Solo, dan juga sebagai full-timer pimpinan ranting pelayanan Perkantas Solo. Mari kita sambut bersama Bapak Sabda Wahyudi MTH, kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih untuk Mbak Dian yang sudah mempersilahkan saya. Namun Bapak Ibu, alangkah baiknya ketika kita memulai acara sarasian malam hari ini, kita akan menerima sepatah dua patah kata sambutan dari perwakilan GKJ Klasis Solo. Untuk waktu dan tempat akan kami haturkan kepada Ibu Pendeta Nunung Istineng Hyang. Waktu dan tempat kami haturkan. Monggo. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya sebenarnya mau membuka dan menutup sambutan dengan pantun. Tapi tidak jadi saja ya, nanti jadi parade pantun sudah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, para pelayan gereja GKJ Klasis Solo yang luar biasa ya. Pada sore hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita boleh bersama berada di gereja Kristen Jawa Selokaton yang tadi sudah dikatakan memang perkembangannya sangat luar biasa. Di usia 25 tahun itu kita bisa melihat ya saat ini bagaimana gereja ini boleh terus bertumbuh dalam banyak hal, termasuk juga beberapa waktu ini saya sudah beberapa kali ya sowan ke GKJ Selokaton karena acara-acara yang diadakan di tempat ini. Jadi memang luar biasa berkat Tuhan untuk GKJ Selokaton dan bagaimana gereja ini menjadi berkat di usia 25 tahun. Selamat ulang tahun. Nyicil dulu ya Pak Budi ya, untuk GKJ Selokaton yang ke-25. Yang kedua Bapak Ibu dan Saudara, kita juga bersyukur karena pada sore hari ini kita bersama ada di acara sarasehan atau pembinaan yang diadakan oleh Universitas Kristen Teknologi Solo dan Universitas Kristen Indonesia di GKJ Selokaton ini. Kita bersyukur untuk kerjasama yang luar biasa menjadi berkat bagi kita semua. Kerinduan kita di Klasis Solo itu ada pembinaan untuk pelayan Tuhan ya, khususnya majelis atau saat ini ya calon majelis. Jadi nanti yang belum majelis besok kalau ditaruh majelis itu karena ini calon-calon majelis ini yang pada datang ke sini juga begitu ya. Kita punya kerinduan untuk bagaimana mengadakan acara pembinaan begitu ya. Tetapi saat ini boleh diadakan di tempat ini sebagai acara kerjasama yang luar biasa. Terima kasih dan apresiasi untuk UKTS maupun juga UKI ya yang sudah mengadakan acara pada saat ini. Bapak Ibu dan Saudara, pembinaan menjadi bagian penting dalam pelayanan untuk meningkatkan pemahaman kita. Tadi juga sudah dikatakan untuk membangun komitmen kembali, membuat kita bersama-sama melayani lebih baik lagi. Kiranya saat ini kita mendapat banyak hal melalui teman-teman kita, saudara-saudara kita yang akan berbicara, menyampaikan materi,
biarlah acara ini dapat berjalan baik, lancar, selamat mengikuti pembinaan, Tuhan selalu memberkati. Burung merpati terbang tinggi. Eman-eman yang mboten tinggi nggih, Pak. Hinggap di dahan pohon mangga. Mari kita giat melayani dengan iman kuat dan cinta kepadanya. Tuhan memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu, masih semangat untuk belajar? Nggih. Puji Gusti, sebelumnya izinkan saya untuk juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi GKJ Selokaton yang ke-25. Kita beri aplaus Bapak Ibu. Ya, bersyukur sekali kiranya GKJ Selokaton terus menjadi berkat bagi jemaat dan juga bagi masyarakat di Kota Solo dan sekitarnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan malam hari ini bersyukur kita bisa mengikuti pembinaan pelayan gereja seklasis Solo, GKJ seklasis Solo. Dan hari ini kita akan dilayani baik dari kampus Universitas Kristen Indonesia dan juga Universitas Kristen Teknologi Solo atau Solotek. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama menggumuli hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan atau melayani. Kata melayani atau pelayanan tentu suatu hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita sebagai orang percaya, karena kita mengucap syukur kepada Tuhan atas penyelamatannya dengan pelayanan kita. Dan tentu juga ada banyak pergumulan-pergumulan di balik pelayanan atau kegiatan-kegiatan melayani tersebut. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama belajar, kita akan bersama-sama mengikuti sarasean yang bertopik tentang pelayanan, dan khususnya ada dua topik yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Yang pertama adalah dengan tema melayani, kenapa tidak? Lalu yang kedua, pelayanan gerejawi dan tantangan dalam konteks zaman sekarang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk sesi pertama tentang melayani, kenapa tidak? Materi akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Dr. Anda Esterela Intarti, Magister Teologi dari Universitas Kristen Indonesia, Jakarta. Bapak Ibu, kita sambut dengan aplaus Ibu Pendeta DRA Esterela Intarti MTH. Sebelum saya membacakan profil dan CV beliau, izinkan saya mengundang Ibu Pendeta Esterela Intarti untuk maju ke depan bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu, saya akan membacakan profil atau biodata dari Ibu Pendeta Dr. Anda Esterela Intarti, Magister Teologia. Beliau lahir di Kota Kediri tanggal 23 Januari tahun 1966. Beliau lulus S1 Sarjana Teologi dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, lalu melanjutkan strata 2 di Sekolah Tinggi Teologi Setia, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Beliau adalah Pendeta Pelayanan Khusus atau PPK di Universitas Kristen Indonesia yang dahulu ditahbiskan oleh Gereja Kristen Jawa Pondok Gede, Bekasi. Bidang keahlian beliau adalah konseling pastoral. Beliau merupakan dosen tetap UKI, Universitas Kristen Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Prodi Pendidikan Agama Kristen. Beliau juga PLT Pendeta Kampus
UKI dan juga Kepala Bidang Pengembangan Universitas. Ibu Esther ini adalah istri dari Bapak Bakhtiar Panggabean dan dikaruniai satu putri, yaitu Mbak Gasela. Demikian sedikit biodata dari Ibu Esther Rela Intarti, narasumber kita malam hari ini. Dan beliau akan menyampaikan topik melayani. Kenapa tidak? Nah, nanti Bapak Ibu, mari kita persiapkan, kita mendengarkan, dan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan, nanti ada sesi tanya jawab. Saya akan memandu di sesi tanya jawab nanti. Oke, baik. Sekali lagi kita beri aplaus untuk Ibu Pendeta DRA Esther dan waktu dan tempat kami aturkan. Saya sepertinya kalau duduk itu enggak enak ya, karena semalam sudah duduk terus. Ya, shalom, selamat malam. Kalau bahasa Jawanya kan sugeng dalu kan gitu ya. Saya sebenarnya aslinya dari GKJW Ponorogo, jadi Jawa Timur. Terus karena mengikuti suami di Jakarta, jadi gereja saya yang berdekatan ya GKJ. Jadi saat menikah di GKJ Pondok Gede. Jadi, saya diberikan satu pergumulan oleh Pak Budi, diberi pergumulan oleh Pak Budi, katanya hampir semualah gereja itu kalau jemaat ditawani melayani itu kok kayaknya alasannya oke, ngaten nggih. Begitu itu. Oh, ngaten nggih. Oh, nih. Mas nanti dicatat ya alasannya apa aja ya. Gitu nggih. Kenapa saya beri judul melayani? Kenapa tidak? Kita curah pendapat dulu aja ya. Mungkin ini menjadi masukan survei kecil-kecilan katanya Pak Sinaga. Simanjuta. Justin Simanjuta. Ya. Tadi saya waktu awal datang ke sini itu memang pagi-pagi jam 6 tadi Pak Budi ya. Saya membayangkan Selokaton itu di mana ya? Karena belum pernah ke sini saya. Terus saya masuk di sini, masuk itu rasanya anyep gitu loh. Dingin, enak gitu, terus dibukakan pintu itu. Terus saya melihat, kok kayak gedung film ini tempatnya. Saya di Jakarta nggak pernah menyaksikan gereja seperti ini kalau di GKJ. Semuanya datar, ini kok kayak gedung film ya. Semoga jemaatnya nggak ada yang pacaran di pojok-pojok nggih. Biasanya kan gedung film itu nyarinya pojok-pojok, deket AC. Lah di situ terus agak gelap-gelap gitu toh Pak. Nah ini enggak kok, terang kok. Saya melihat luar biasa memang secara fisik. Semoga secara iman di dalamnya jemaat melebihi itu. Pujiannya untuk GKJ Solekoton. Yang ke-25. Kalau dikatakan 25 itu semateng-matengnya loh. Sudah boleh menikah toh 25. Nggih toh Pak? Udah boleh, orang tua mesti tanya kalau sudah punya anak 25, ya wis nek izin menikah, yang penting semuanya udah selesai. Ya, ini Selokaton. Tadi saya minta teman saya, dosen juga, difoto ya, ini satu-satunya gereja yang kita lihat kayak gedung film. Karena saya pernah melayani seperti ini, tapi memang di gedung film bener. Jadi kalau di sana GBI itu kan kadang pinjem sampai gedung-gedung film toh. Waktu pertama kali khotbah di tempat gedung film itu rasanya nggak enak-enak piye loh. Bayangan saya kan, wah biasanya ini pojok-pojok itu orang yang melihat film ngapain gitu. Ya, melayani kenapa tidak? Tadi saya waktu datang, selain itu saya berbicara dengan majelis Cakra. Pundi itu majelis Cakra, ya ini bertiga. Tadi saya iseng-iseng tanya, Bapak ini kalau waktu jadi majelis ditawarin oleh pendeta bulet napa mboten? Saya tanya gitu iseng-iseng. Karena mereka belum tahu kalau saya mau bicara di sini. Jadi saya sadap gitu loh. Kalau Bapak yang tengah, wah ya saya bulet sampai berapa tahun Pak? 8 tahun ya Pak. Terus kalau yang Bapak pojok, oh saya sudah siap dari awal. Kalau Ibu mendel mawon. Lah ini saya mau tanya, waktu kenapa kalau ditawarin
untuk melayani. Kalau kepanitiaan oke lah ya, soalnya nggak kerja ya raketok, kan ngaten toh. Biasanya satu bagian oke kan gitu. Majelis kan, aduh gitu. Saya nggak tanya sama yang sepuh, mesti wes idealis ini. Nanti penutup nggih Pak nggih. Bapak majelis napa mboten? Mau jadi majelis toh ini? Oh nggih, dari KWD dipersiapkan gereja pundi Pak? Oh bibis luhur. Pendetanya ada enggak ini? Oh nanti dicatat aja ya. Kalau ditawarin jadi majelis, kados pundi? Si Joko Bu. Iya. Siap melayani di luar kemajelisan. Komisi warga dewasa Bu. Ya. Oh wis tuwa kabeh ra gelem ditanya katanya. Wis gak tanya nek no aku. Ki Mas sik ketoke 6 iki. Ketinggalan nem kula. Pandanganipun menapa Ibu? Dulu menawi dipun dangu ngaten nggih naros keluarga rumiyin ning lajeng dipun tampi. Mung rikala peladosan niku asring bulet. Peladosan asring bulet. Artinya adalah kalau pas pelayanan sering bulet ngaten. Oh gitu ya. Kurang mampu. Ditulis nggih Mas yang di belakang nggih. Mboten kenal kok gayane. Ada jawaban yang lain. Kalau di ini ada teman saya yang dari HKBP. Kalau di GKJ itu kalau ditanya kelihatannya bulet tapi sebenarnya juga mau loh. Tapi ada yang memang bulet beneran. Kan gitu. Kalau orang Jawa kan ekspresi itu kan kadang nggak mau terlalu open ngaten nggih. Nggih anu gitu toh. Tapi aduh aku ditekoni iki. Pertanyaannya apa Bu? Pertanyaannya napa Bu? Sampun majelis napa dereng? Oh nggih. Seumpami nek ditanya mau jadi majelis atau tidak, itu jawabannya apa? Tidaknya. Oh bingung. Belum. Belum berani karena apa? Jadi tulang punggung keluarga kan harus bekerja. Nek jadi majelis repot ya. Oh gampang, nanti ketemu di kemajelisan. Kurang bagus. Sip, oh, koncone muni sip. Ya terus? Ekonomi belum stabil, jadi yang intinya mau jadi majelis itu sudah stabil dulu ekonomi ini. Janji karo Gusti jadi ini. Ini saya menyimpulkan aja loh ya. Mas dicatat Mas. Terus? Oh itu, jadi intinya wah aku dhewe renong ini yo. Ya apa Tuhan yuk milih aku gitu nggih. Makanya bulet mawon nggih. Mas ini Mas. Tadi bisik-bisiki. Wes ini terakhir nih. Nanti satu lagi. Pertanyaannya apa Bu? Nek kangge kula terus terang mental Bu, sing dereng siap mental. Melayani Tuhan itu harus bertanggung jawab penuh. Baik lahir maupun batin itu ya. Lahir dan batin ini artinya apa? Ya. Lahir dan batin ngerti ya aku. Ya sifatnya kita melayani Tuhan itu kan baik itu di luar gereja maupun di dalam gereja sikap saya harus tegak lurus pada Tuhan itu saja. Bukan tegak lurus pada partai ya. Enggak. Nah. Kan baru pemilu biasanya tegak lurus pada partai gitu. Niku mawon alasan kula. Saking pundi gereja pundi? Gerejane Mbak Nunu. Oh mulak Muridnya Pak Budi. Pak Budi, sorry aja jalan ya. Mulak aku sampai
Sekarang perempuan, nunduk kabeh, nah ibu-ibu, sing ndangak mawon, monggo Mbak. Waduh, Gimana Bu pertanyaan? gimana Bu? Sudah majelis napa dereng? Oh, kalau ini kan dipersiapkan jadi majelis loh Bu. Gereja pundi? Gemolong, kalau cabangnya Pak Budi. Pak Budi aja diingeti terus. Namanya pundi sinten? Bulia, kalau saya jadi Pak Budi tiba-tiba, Bulia jadi majelis, kelihatan ibu aktivis, gimana? Boleh. Boleh. Boleh Bu. Boten sah pertimbangan nggih. Boten. Sama suami boleh. Satu Biasanya kalau di sini majelis yang masih muda-muda bisa enggak? Bisa ya? Ketoknya sing single sing dia. Niki lho sing minum niki lho. Ya kalau jadi majelis terus terang belum Bu. Mental satu, belum ada pengalaman juga. Maksudnya dalam memahami kan, memahami firmannya masih kurang. Tapi sudah di CD ya. Siapa yang mau ngatek sih? Oh Pak Budi, piye iki? Oh, urung pol iki ketoke. Duh. Wes. Nggih, matur nuwun. Sudah dicatat ya Mas semua? Coba ditampilkan lagi. Aduh. Sing gede toh Mas? Ya, dari jawaban tadi curah pendapat, ini kan kita bicara mengenai pelayanan. Karena pergumulannya adalah setiap ditari dari majelis kok angel. Kadang untuk menjadi kepanitiaan pun juga angel, sulit. Ya dengan terpaksa, okelah namanya dicatat, tapi ternyata tidak ada integritas untuk melakukan. Nah, itu kan malah medeni toh. Nah kalau jadi majelis ditulis, hanya duduk di sini, di situ, terus ternyata pomat pamit. Wonten napa mboten? Pomat pamit. Engkau tadi yang merasa apa tadi? Belum siap lahir dan batin tadi. Ini jawaban luar biasa, ini saya simpen bener. Mas dicatat Mas. Ekonomi belum stabil, alasannya nggak mau melayani itu. Tanya keluarga, ini baik, nomor 2 itu bagus. Mental belum siap melayani warga, ini bagus. Boleh? Ya, boleh apa nggak tahu ini bolehnya ini. Belum siap mental dan pengalaman, belum siap lahir dan batin. Ini paling tidak menggambarkan ya, seakan-akan standar seorang majelis itu harus sempurna. Menjadi seorang majelis seakan-akan wis kaya malaikat. Engkau wis kaya asistennya pendeta. Ngaten nggih? Dadi majelis kok kaya ngono. Mesti sebab digremengi ya. Ini belum ada loh yang ngomong belum siap karena digremengi gitu. Belum ada ini, padahal sering ini. Majelis kan sering digremengi toh. Nggih. Tapi nek orang Jawa Tengah enggak. Jawa Tengah enggak. Bukan digremengi tapi dirasani. Dirasani dan dibatin. Nah. Nggih, wedi nek dirasani. Ya. Ini kita ini aja ya untuk melihat. Sebenarnya kita itu seringkali menangkap atau mendengar kata melayani. Wis kayak sego jangan rasane. Melayani, begitu nggih. Tapi melayani yang dimaksud di sini, kalau saya melihat menurut KBBI nggih, kamus itu
yaitu melayani itu ternyata itu adalah membantu, menyiapkan, mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang. Kegiatan melayani ini biasa dilakukan untuk menyambut, memuaskan, dan memberi kenyamanan terhadap seseorang yang kehadiran dianggap penting dan bernilai. Melayani itu. Jadi ada satu pribadi yang akan dilayani dan pribadi itu adalah orang yang dianggap penting. Pribadi yang penting, yang di atas dia. Luar biasa. Jadi kita melihat sosok di dalam melayani ini tidak sembarangan. Tapi bukan berarti untuk menjadi takut. Tadi, aku rong fasih, maca Alkitab kadang-kadang, nek ditekoi kalau ditanya, wis katam durung? Coba majelis mana yang sudah katam? Semua sudah katam je? Wisin gayane gini, aku belum loh Bu Esther sebenarnya. Nah memang Pak Budi jaminan untuk menjadi, Pak Budi gak ono, wis Pak Anu. Pak Budi, untuk menjadi majelis itu memang ada syaratnya, kata maca Alkitab ngeten nggih? Mboten loh. Majelis lo yang jawab. Kok majelis? Pendeta. Jadi tadi yang merasa ping-ping ini luar biasa ini, silokaton ini. Kok remen kaos pink napa? Jadi kelihatan awet muda ngaten nggih. Nggih. Saya ngajari Pak Budi nggih. Nggih, matur nuwun nggih. Nggih, matur nuwun. Jadi dari kata melayani itu aja kita menangkap ini belum dikaitkan dengan apa itu melayani siapa. Secara umum itu melayani, luar biasa loh pekerjaan ini. Next. Melayani bukan sekedar tindakan atau serangkaian kegiatan, melainkan merupakan ekspresi. Ini dilihat dari perspektif Kristen, sudah masuk melayani secara Kristen itu apa? Yaitu ekspresi iman, kasih dan pengabdian kepada Allah dan sesama. Melayani juga berarti memberi diri menjadi terlihat. Kita siap terlihat lebih rendah dari yang dilayani. Namun arti melayani adalah sebuah tanggung jawab yang mulia, sebab Allah sudah terlebih dahulu melakukannya. Jadi kalau jadi majelis dirasani rapopo, mboten napa-napa toh. Ora dianggap nggih mboten napa-napa. Diremehne nggih mboten napa-napa. Kan sering gitu. Seseorang yang terlihat itu biasanya menjadi dipandeng terus, apalagi pendeta. Wah berat loh jadi pendeta jemaat. Makanya saya enggak jadi pendeta jemaat. Lah kayak ning akuarium mau hidupnya. Nggih napa mboten Pak Budi? Enggak berani jawab toh. Semoga jemaat tidak melihat pendeta itu seperti itu. Dianggap kayak ning gone apa-apa sithik dilokne, apa-apa sithik dilokne. Pernah ada seorang teman yang pengen suami pendeta. Terus diinfokan, dadi bojone pendeta ora enak lho. Kok enggak enak? Ya ikut-ikutan seperti pendetanya. Dilihat semuanya. Macak dilokne, ora macak dilokne. Enggak enak. Oh gitu ya? Iya. Ngaten nggih, Bu? Oh nggih. Mewakili jemaat ini. Jadi melayani itu bukan sekedar kegiatan saja. Kalau saya ngobrol dengan majelis di sana, pada saat pembinaan seperti ini, kepuasannya apa untuk menjadi majelis? Ya saya bisa melakukan apa yang menjadi program di gereja dengan baik. Jadi melihatnya itu hanya kegiatan-kegiatan selama setahun itu oke, berjalan dengan baik dan sebagainya. Oh sudah mencapai target, oh ini dan itu. Apakah hanya tindakan kegiatan itu aja yang dilihat? Apalagi kalau majelis yang baru, yang biasanya tidak biasa ngitung duit. Nek bar kebaktian mesti harus pinter ngitung duit. Ngaten nggih? Saya belajar sik iki. Wangel iki duwek-dewekne 10.000,
nek 1.000-ne akeh gampang nggih. Nek 2.000-ne sing akeh numpuk ngono, apalagi diuyel-uyel nggih. Aduh, tadi majelis ternyata berat ini. Ya, kita melihat sekali, sekarang kita mengerti apa yang menjadi fokus di dalam melayani. Ya, pelayanan merupakan tanggung jawab yang mulia. Jadi kita yang belum menjawab yes tadi untuk menjadi seorang majelis dan pelayan yang lain ya, merupakan tanggung jawab yang mulia karena kehadiran Yesus telah mengajarkan sebenarnya, memberi teladan kalau kita lihat bagaimana pelayanan di antara para murid dan orang banyak pada zamannya. Jadi teladan itu kehadiran Yesus itu benar-benar ingin mengajarkan secara nyata kepada umatnya. Begini loh apa yang dilakukannya itu. Melayani dalam konsep kekristenan bukanlah pekerjaan rendah, melainkan sebuah karya yang baik dan mulia di hadapan Allah. Jadi di sini kita diketuk bahwa melayani adalah sesuatu yang berharga di hadapan Allah. Ya. Tetapi, namun, next, dalam jemaat kenyataannya apabila diminta untuk melayani, tidak semua orang bersedia melayani. Jadi tadi di awal kan saya sudah tanya, dari beberapa orang ternyata ini kesimpulannya benar kan. Jadi saya menuliskan ini tidak salah. Tadi alasannya karena belum mampu, karena secara mental, karena kesibukan, karena tanggung jawab, karena macam-macam. Tadi belum saja ada yang menjawab, saya tidak mau karena enak menjadi jemaat biasa. Datang, pulang, enggak usah ngetem ning gereja suswi. Jadi majelis itu harus berkorban loh istrinya atau suaminya. Waktunya banyak di gereja. Nanti itu mengenai waktu dan sebagainya, banyak hal. Jadi di sini kita bisa melihat, tidak semua orang bersedia melayani. Alasannya, ketika seseorang menolak untuk melayani Tuhan, berarti sebenarnya, nyun sewu sing jawab menolak tadi, Pak, nyun sewu nggih. Nanti saya ditolak lagi datang ke sini. Wes piye toh gitu. Ketika seseorang menolak untuk melayani Tuhan, berarti orang itu sebenarnya tidak atau belum memahami panggilan yang telah dipercayakan kepadanya untuk melayani Tuhan. Nanti akan diterangkan oleh Bapak Justin Simanjuta di dalam hal panggilan itu apa. Kalau saya hanya sebatas nanti berkaitan dengan motivasi. Alasan jemaat untuk menolak itu bermacam-macam. Mungkin lebih dari 50 itu macamnya. Alasannya banyak. Tapi yang terdalam di dalam hati kita, bukan yang kita ungkapkan biasanya. Di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, kenapa kita menolak? Yang tahu adalah diri kita masing-masing. Alasan-alasan praktis itulah yang biasa dikemukakan untuk menolak menjadi seorang pelayan. Next. Misalnya pada suatu saat ada jemaat yang dipilih menjadi majelis gereja, tetapi orang ini menolak panggilan dengan alasan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang pelayanan. Padahal dia aktif sebenarnya. Gereja, kelompok, wilayah, itu kan melihat juga bagaimana keberkaitan dan sebagainya, potensinya di mana, itu kan dibicarakan di rapat majelis dan sebagainya untuk memilih seseorang itu. Jadi yang memilih itu bukan diri kita. Orang-orang yang ada di sekitar Bapak Ibu sekalian, itu dipakai Tuhan untuk menunjukkan bahwa ini berpotensi loh melayani. Namun sebenarnya orang ini bisa melakukan tugas tersebut. Tetapi ia hanya berfokus pada pekerjaannya saja dan tidak mau terlibat lebih jauh dalam pelayanan gereja. Ya, next. Mengapa masih ada orang yang menolak panggilan untuk menjadi pelayan Tuhan, sementara sebenarnya mereka bisa melakukannya? Hal ini berkait erat dengan motivasi seseorang untuk terjun dalam sebuah pelayanan. Jadi sangat berkait dengan motivasi. Ya, next. Motivasi adalah hal-hal yang mendorong.
Seseorang bersedia melayani Tuhan. Motivasi menjadi sebuah motor atau penggerak untuk mencapai tujuan di dalam melayani Tuhan. Seseorang yang melayani Tuhan kalau tidak ada motivasi, dia tidak akan berhasil. Hanya melakukan kegiatan, tetapi mungkin tidak sampai pada tujuan, goal yang diharapkan. Misalnya seseorang yang menjadi pelayan atau yes dalam pelayanan hanya karena ingin aktif di gereja atau di persekutuan saja, karena ingin memanfaatkan talenta untuk pekerjaan Tuhan, atau mungkin ada alasan yang lainnya. Itu mungkin untuk sementara. Alasan-alasan itu muncul. Ya, next. Memutuskan terlibat, ini yang perlu evaluasi diri kita juga. Dan nanti kalau diminta, memutuskan terlibat dalam satu pelayanan memang mudah. Kita yes gitu mudah sebenarnya. Saya salut pada bapak-bapak yang tadi saya harus memikirkan, saya harus ini dan itu, tapi bukan sebagai sebuah alasan, tapi memang itu digumulkan. Untuk memutuskan iya di dalam sebuah pelayanan itu tidak mudah. Mengapa? Karena setelah mulai melayani, belum tentu seseorang itu tetap konsisten. Awalnya yo, ya, ditabiskan diteguhkan, ya, kumpul, ya. Sampai berapa tahun Pak? 4 tahun J? 3 ya. Sampai 3 tahun, apakah bisa konsisten seperti yang di awal tadi? Karena setelah memulai pelayanan kita akan menghadapi berbagai ujian dalam pelayanan. Berbagai kesulitan mungkin, berbagai hambatan mungkin, apakah kita tetap? Hubungan dengan sesama pelayan misalnya bagaimana? Apakah sering istilahnya tiba-tiba saling berdiam atau jotaan gitu ya? Berdiam karena sakit hati, ditolak dan sebagainya, pendapatnya tersinggung dan sebagainya. Itu kan hubungan relationship aja, hubungan antara sesama pelayan. Nah, bagaimana kita menghadapi itu? Itu kan memanage. Bagaimana kita melihat motivasi kita yang terdalam. Mungkin karena kelelahan, bangun gereja, golek dana dan sebagainya, aku diserai ini dan itu. Mungkin juga karena beratnya pelayanan dan lainnya. Saya menjumpai seseorang yang hampir di dalam seminggu ini dia sering datang ke gereja, dia fokus di dalam pelayanan-pelayanan apapun. Dia enggak mau jadi majelis, tapi dia membantu di sini, di situ, di sini. Akhirnya istrinya komentar, dia terus di gereja terus loh Bu, kenapa ya? Koyoke gak jenak ning omah iki. Itu bisa terjadi. Enggak jenak. Akhirnya istrinya kan minta dialog, terus sampai jawabnya, lah waktu saya minta untuk bertanya kepada suaminya, jawabannya apa? Mas kok terus nih gereja, saya sebenarnya mau tanya itu merasa berdosa juga. Wong dia tidak keluyuran kemana-mana, keluyurannya murni gereja tok. Tapi ini istrinya merasa tidak nyaman. Bertanya akhirnya suaminya mengatakan, lah nek melayu kuwi ning ndi lho kowe rasah, saiki rasah tekok ning aku, tekokane Tuhan ngono lho. Kenapa aku kok senengannya ning gereja? Kalau menurut saya, apakah itu bijaksana? Di antara rumah dan gereja. Semua jemaat di gereja itu bilang begini, tapi istrinya bilang begini. Anak-anak bilang gini, akhirnya mereka berinteraksi dengan ibunya saja. Ya, next. Satu hal yang paling sering membuat kita jatuh di dalam pelayanan, yang sudah jadi majelis, motivasi yang ingin dipuji dan diperhatikan. Itu tidak nampak, tapi neng ati, neng pikiran. Wes sudah mengerjakan, tetapi kenyataannya nopo? Ora dianggap, ngono tok ning gereja ternyata. Wes. Nek njaba dihargai duit, di gereja udah enggak dihargai duit, dicela tok. Nah itu bisa loh. Apakah kita masih bisa bertahan itu? Ketika kita tidak lagi dilihat atau diperhatikan,
motivasi melayani jatuh dan kita bisa berhenti dari pelayanan. Untuk itulah sangat penting bagi kita untuk memulai pelayanan dengan motivasi yang benar. Ini yang terakhir, habis itu selesai. Next. Motivasi melayani yang benar adalah ucapan syukur. Tadi senang saya, Bapak dari GKJ Cakra, Pak, mengatakan saya sekarang istilahnya tahu bahwa melayani itu adalah ucapan syukur. Karena kasih, ya, ucapan syukur enggak syukur biasa, belakangnya harus dihayati dengan benar. Karena kasih dan keselamatan yang telah Allah limpahkan dalam kehidupan kita. Kita mensyukuri akan hidup kita ini. Hanya dengan motivasi demikian kita bisa mengatasi tantangan yang banyak hal tadi dan kesulitan di dalam pelayanan. Fokus mengerjakan bagian Tuhan. Bukan karena pandangan manusia. Itu motivasi yang benar. Ya, next. Saat kita menerima tugas pelayanan dengan motivasi melayani yang baik, Tuhan juga melengkapi pasti. Tadi ada yang bilang, saya enggak sanggup, saya belum bisa apa-apa, saya belum ini, belum itu. Tuhan juga melengkapi kita. Dalam proses kita mau belajar dengan karunia-karunia rohani yang tujuannya adalah dalam pelayanan kita dapat bekerja dengan semaksimal mungkin untuk kemuliaan Allah. Next. Cilik mentah gimana yang membuat? Kelihatan enggak? Maaf ya. Tadi ngantuk ini yang buat ini. Allah memperlengkapi orang yang melayani sebab sama seperti ya ini. Ini tadi dari Roma ya. Sebelumnya gimana? Ya ini next. Ya ini adalah sebenarnya dasar teologisnya tadi dari Roma. Allah memperlengkapi orang-orang yang melayani sebab sama seperti pada satu tubuh. Kita yang mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Walaupun banyak, tetapi satu tubuh di dalam Kristus yang masing-masing adalah anggota dari seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Jadi masing-masing sebenarnya manusia itu diberikan satu kemampuan, karakteristik di dalam melakukan sesuatu. Kalau memang kemampuan kita ini adalah memperhatikan, ini yang sulit yang jarang ketahui atau dinilai. Kalau kita tidak hanya menjadi majelis, tapi menjadi anggota jemaat, kalau kita bisa saling bisa saling memperhatikan, itu sangat luar biasa. Karena gereja ini berdiri, karena di dalamnya ada satu orang-orang tertentu yang bisa saling memperhatikan, sehingga merasa kangen di dalam gereja ini. Kita berkumpul tidak seperti di luar, seperti seorang bapak tadi. Dia merasakan dengan benar-benar bahwa di gereja itu dia merasakan damai sejahtera. Ternyata setelah diselidik di dalam rumah tangganya, memang dia seringkali mendapat celaan, mendapat ini dan itu. Tapi akhirnya bisa diselesaikan. Saya membaca sebuah penelitian dari Calvin Solia Rupa di dalam jurnal Jeffrey. Judulnya adalah Motivasi dalam Pelayanan Mempengaruhi Pengajaran dan Perilaku. Ternyata dari penelitiannya ada 4 hal yang bisa dilihat. Pertama, kaitannya dengan motivasi. Motivasi yang salah hanya membawa kepada kesesatan. Motivasi kita itu hanya kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri di dalam kita melakukan pelayanan. Kedua, motivasi yang salah bisa menimbulkan pelayanan yang hanya untuk menyenangkan hati manusia, bukan hati Allah. Karena motivasi manusia aja yang membuat dia mau melakukan itu. Aku dadi majelis karena ini, aku dadi majelis karena ini. Hanya untuk menyenangkan manusia. Aku enggak enak karo Pak Budi, didatangi terus bolak-balik. Ya wis lah, akhirnya sampai 3 kali
Nggih Pak, derek. Enggak enak karo Pak Budi tok. Sudah didatangi. Ketiga, motivasi yang salah menghasilkan pelayanan yang menghujat kebenaran. Karena dia mempunyai motivasi bukan untuk Tuhan. Dia karena motivasi-motivasi tertentu. Sehingga dia enggak mengerti sebenarnya. Melakukan kegiatan ya sesuai SOP aja. Tapi enggak ada, nanti dibicarakan Pak Justin ya, panggilan itu bagaimana? Selain motivasi, itu juga ada yang namanya panggilan itu. Keempat, motivasi yang salah akan menimbulkan pengajaran dan perilaku yang salah. Karena motivasinya udah salah dari sananya. Sehingga dia tidak tahu kadangkala kebenaran itu. Gak popo. Padahal itu gak boleh sebenarnya. Oh saya sudah tanya loh kepada Bapak Majelis ini, kepada ketua komisi ini. Tapi yang diajarkannya itu kurang benar, tidak sesuai kebenaran Tuhan. Itu bisa terjadi. Pada akhirnya baru ketahuan. Ya, seterusnya. Melayani sangat erat kaitannya antara motivasi melayani dengan perilaku yang ditunjukkan dalam sikap dan kehidupan sehari-hari sebagai pelayan Tuhan. Kita bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan mungkin nutupi apa yang menjadi motivasi kita. Tapi akhirnya enggak kuat. Yang keluar ya apa adanya itu. Lah apa adanya itu yang bagaimana? Jadi motivasi itu memegang, motivasi yang benar di mata Allah itu yang utama di dalam menjawab ya Tuhan. Tadi ada yang bergumul ya, saya kalau belum benar-benar saya enggak mau. Tapi itu perlu juga penyerahan kepada Tuhan yang ukur bukan diri kita kebenaran itu. Jadi, tentu mempunyai konsekuensi yang mutlak harus dimiliki yaitu mampu menjadi teladan yang baik, ukurannya itu. Tadi ada yang mengatakan saya belum bisa menjadi kesaksian ya. Nah, untuk itu ya udah saya harus berubah gitu. Panggilan itu sebenarnya kita hayati adalah panggilan Tuhan untuk memproses kita menjadi orang yang juga benar. Karena apa yang kita layani adalah Tuhan, sehingga kehidupan kita harus diproses menuju kebenaran Tuhan. Next. Kalau tadi di awal adalah melayani, kenapa tidak? Sekarang ditambahkan karena kita belajar motivasi. Melayani yang benar, kenapa tidak? Jadi di dalam melayani adalah yang benar menurut kehendak Tuhan. Jawabannya adalah terletak di dalam hati dan motivasi kita masing-masing. Terima kasih. Kita beri aplaus kepada Ibu Esther. Puji nama Tuhan, kita sudah mendapatkan pemaparan yang sedemikian lengkap, Bapak Ibu. Ada beberapa hal penting yang saya catat di sini, Jadi pelayanan itu menarik. Sebenarnya itu adalah sebuah ekspresi iman, kasih, dan pengabdian. Dan kadangkala menjadi terlihat sedikit lebih rendah begitu. Tetapi memang seperti itu karena Tuhan kita terlebih dahulu sudah memberikan teladan bagi kita, di mana Tuhan sudah mengosongkan dirinya menjadi lebih rendah sama dengan kita untuk melayani kita. Menarik juga tadi kita melihat berbagai hambatan di dalam pelayanan, pentingnya menjaga api untuk tetap konsisten, menghadapi ujian-ujian mungkin kelelahan, mungkin persoalan-persoalan rumah tangga, jangan-jangan kesaksian kita buruk, ya. Ada motivasi-motivasi yang ingin dipuji, ya. Tetapi satu hal yang penting ketika kita melayani adalah memiliki motivasi yang benar, yaitu sebagai ungkapan syukur bagi Allah, bukan mencari pandangan manusia. Lalu Tuhan memperlengkapi kita dengan berbagai karunia sebagai sebuah tubuh Kristus, ya tadi dari Roma 12 ya, Ibu. Kita belajar bagaimana Tuhan memperlengkapi kita dengan berbagai karunia untuk membangun tubuh Kristus. Dan yang penting supaya kita motivasi kita benar itu adalah untuk kemuliaan amanat Tuhan, bukan hanya untuk
kemuliaan diri kita sendiri, karena dengan motivasi yang salah akan membawa kepada kesesatan, menyenangkan manusia saja bukan menyenangkan Allah, menghujat kebenaran, bahkan tadi mengacaukan pengajaran-pengajaran jika kita memiliki motivasi yang salah. Jadi kuncinya adalah di dalam motivasi. Menarik sekali Bapak Ibu. Saya jadi ingat pada waktu saya diminta untuk menjadi majelis, tadi Bu Pendeta Nunung Istineng yang itu pendeta saya mengajak saya menjadi majelis, tapi ada satu yang tidak diceritakan kepada saya Bapak Ibu, kesulitan menjadi majelis, yaitu tadi seperti yang diceritakan Bu Esther. Ternyata majelis itu menghitung uang ya. Saya susah menghitung uang, Bu, saya menghitung itu nggak bisa-bisanya menghabiskan uang menghitungnya. Jadi kalau habis ibadah itu saya paling terakhir sendiri kalau menghitungnya. Ada beberapa teman-teman majelis di sini. Ya, baik. Bapak Ibu, ada kesempatan bagi kita untuk bertanya kepada Ibu Esther. Mungkin ada pergumulan-pergumulan Bapak Ibu di dalam kegiatan pelayanan atau seputar melayani. Kita akan buka termin pertama, diawali 2-3 pertanyaan terlebih dahulu. Monggo Bapak Ibu bisa mengangkat tangan, nanti menyebut nama dan gereja asal dari mana, nanti bisa langsung mengajukan pertanyaan bagi narasumber kita Ibu Esther. Monggo Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan. Oh nggih, di belakang ada 2, minta tolong nggih Bapak Ibu. Bapak. Selamat malam, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Enggak usah. Nama saya Titik Hartanti dari GKJ Wisma Panembah Ngipang. Maaf Bu, asmanipun? Titik Bu, Hartanti. Bu Titik. Oh iya, ya. Bu Titik dari GKJ Wisma Panembah. Ya. Pertanyaan saya dalam melayani di dalam kemajelisan itu banyak yang tidak mau. Mungkin dengan motivasi ini bisa ada perubahan dalam kita nanti pelayanan di majelis. Satu yang saya tanyakan, adakah syarat untuk kita kalau menjadi majelis itu ada kriteria atau kualitas, dan apakah perlu dilakukan pelatihan atau workshop biar orang-orang itu tertarik untuk kita melayani di dalam kemajelisan. Itu saja pertanyaan saya, terima kasih. Nggih, matur nuwun Ibu Titik. Monggo penanya selanjutnya. Saya tampung dulu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan enggak bosen ini dari Wisma Panembah lagi. Nama saya Ari, Bu. Mohon izin saya mau menyampaikan terkait dengan yang panjenengan presentasikan di malam hari ini. Baik, tadi sudah dipaparkan dari A sampai Z, ada beberapa yang saya tidak ketahui, makanya saya bertanya. Begini Bu, mungkin ada kiat atau trik untuk bisa membuat animo besar dari jemaat ketika ditawarkan sebuah panggilan untuk melayani, ya dalam tanda petik jadi majelis. Karena selama ini yang saya lihat ketika ditawarkan itu udah ogah-ogahan, dengan seperti yang disampaikan tadi sampelnya ya, yang disampaikan dari Ibu narasumber dari beberapa yang hadir di sini tadi beraneka ragam. Ada yang masih belum siap dan sebagainya. Sedangkan sebenarnya alasan itu hampir semuanya sama, klasikal lah, semuanya hampir sama. Nah, memang saya paham Bu, yang namanya SDM itu bukan sumber daya manusia, karena memang SDM itu susah dimengerti Bu. Jadi plesetannya itu susah dimengerti, karena memang SDM itu enggak bisa distatistikkan Bu. Jadi kalau model kolom statistik enggak bisa. Yang bisa acak kolomnya itu binatang sama alam, itu mas bisa. Kalau manusia enggak bisa. Pun dari model apapun,
pengolahan data kalau untuk urusan manusia nggak bisa. Nah, cuman bagaimana kita menyikapi, makanya kembali awal, bagaimana kita menyikapi untuk model trik dan siasatnya supaya animo dari jemaat ketika ada lowongan, loker, itu besar. Jadi ilustrasinya ketika kita menawarkan job training atau job fair, itu sampai berjubel berantri. Nah, itu bagaimana menyikapi semacam itu? Jujur, mohon izin saya agak panjang sedikit. Jujur, kalau memang dari SDM dalam tanda petik itu mulai mempunyai politik itu artinya kepentingan, itu pasti akan animonya besar seperti kalau antri di job fair. Tapi karena SDM kembali lagi tidak punya intrik dan semacam itu, sehingga ketika dibuka loker majelis sampai dinyunyuk-nyunyuk ke, dalam bahasa Inggrisnya itu dinyunyuk-nyunyuk ke, wangil tenan. Dengan alasan berbagai yang tadi panjenengan yang sampling tadi. Wangil, sing urung siap, sing urung temoto, sing lah, pokoknya banyak sekali. Nah, momen ini saya manfaatkan untuk saya bisa menimba informasi dari panjenengan supaya nanti saya teruskan di gereja kami untuk menyampaikan sosialisasi ini kepada warga, mungkin trik dan tip bagaimana mensiasati supaya panggilan menjadi majelis ini menjadi seperti kayak job fair. Gimana caranya? Ini memang semacam tantangan kita bersama. Jadi sudah nggak ada istilahnya dinyunyuk-nyunyuk ke, regane murah banget ya majelis ya, sampai dinyunyuk-nyunyuk ke dora gelem. Gitu. Pernah saya juga sosialisasi ke warga, yuk siapa yang mau jadi majelis nanti saya yang gaji. Saya bilang begitu sampean, yuk tak gaji. Biar semuanya animonya besar. Karena kan urusan profit pasti semangatnya besar. Itu saja Bu, nanti kalau dipanjangkan panjang sekali. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Ari. Satu lagi Bapak Ibu supaya genap 3. Oh nggih, monggo yang dekat. Monggo. Nanti termin kedua nggih Pak, menika 3 rumiyin. Terima kasih pada Ibu dan Bapak. Saya dari GKJ Silokaton. Nama saya Santoso A. A itu tambahan karena di tempat kami kelompok itu ada Santoso A, B, C. Saya yang A. Ibu yang saya hormati, saya ingin bertanya. Seolah-olah tadi melayani itu hanya difokuskan pada majelis. Yang ngono saya mau tanya. Sebagai ketua kelompok, lalu ada seksi band, ada kelenengan, dan ada besuk warga. Wih, termasuk melayani apa bukan? Terima kasih Bu, hanya itu aja yang saya tanyakan. Matur nuwun. Terima kasih Pak Santoso. Menika Bu Esther ada 3 pertanyaan. Yang 3 dulu. Dari yang akan dijawab pertanyaan dari Bapak Santoso. Kelompok A, apakah pelayanan itu hanya majelis saja atau ada bidang-bidang yang lain? Monggo, Bu Esther. Nyun sewu, melayani kan tadi contoh kalau di majelis itu, karena biasanya nampak begitu. Yang bertugas di atas itu juga melayani loh, karena efeknya adalah dalam ibadah ini membantu sekali. Tadi kan saya memberikan contoh untuk majelis karena yang ini kan sampai 3 tahun 3 tahun terus. Tapi bukan berarti untuk tadi komisi kepanitiaan pun yang hanya berapa bulan melayani. Tapi kan temponya tidak sepanjang yang 3 tahun ya. Makanya tadi kan bisa ada perubahan integritas karena satu masalah-masalah begitu. Semua melayani itu.
tadi. Jadi bukan berarti saya hanya memprioritaskan hanya majelis saja. Sekolah minggu itu malah luar biasa. Menjadi guru sekolah minggu luar biasa. Bagaimana menanamkan iman Kristen kepada anak-anak itu juga tidak mudah. Dan ininya itu ujiannya itu banyak. Remaja, pemuda, Adi Yoswa, tim PA, semuanya itu melayani ada satu kesatuan. Jadi nyun sewu, jadi tidak fokus hanya kepada majelis yang saya maksud melayani. Kan pada intinya kan kita melayani itu bagaimana di dalam kita berbuat untuk satu pribadi. Secara perspektif Kristen, pribadi itu adalah Tuhan kita. Itu semua kan untuk bagaimana mengabarkan kabar kesukaan melalui berbagai kegiatan. Tapi melayani bukan terbatas hanya pada satu kegiatan aja. Bentuk kegiatan aja, tapi motivasi melayani itu yang harus benar, kan begitu tadi. Begitu Pak Santoso, nanti ada kaitannya dengan yang pertanyaan nomor 1. Melayani itu tidak bisa dibandingkan dengan yang ada istilahnya nyun sewu nggih. Tadi enggak seperti yang loker-loker yang ada gajinya. Wah, apalagi gajinya sudah ada besar. Di gereja-gereja tertentu untuk menjadi sintua itu ada yang digaji. Sampai per tahun nanti dikasih cincin, dikasih ini. Itu ada. Tetapi GKJ tidak demikian. Malah banyak yang berkorban malah menjadi majelis itu. Karena dia tahu dengan benar kepada siapa dia melakukan itu. Kan gitu, banyak yang berkorban kan. Berkorban waktu, daya, dana. Karena dia tahu bagaimana pergumulan di dalam gereja itu. Saya melihat banyak itu. Nyun sewu, trik tipnya itu kalau saya melihat, karena saya memperhatikan beberapa gereja di sana, itu malah karena ada ketetapan dari sebuah gereja itu, kalau sudah kepilih jangan 2 kali, setelah itu jangan lagi gantian sama jemaat lagi. Karena apa? Saking banyaknya ingin menjadi majelis. Nyun sewu. Itu karena apa? Di dalam yang tadi dikatakan Pak Santoso tadi, di pelayanan wilayah, di pelayanan komisi, di pelayanan ini dan itu, mereka sudah terlatih untuk bagaimana memberikan diri. Sehingga dianggap bahwa majelis ini di atasnya komisi dan sebagainya, padahal sebenarnya enggak begitu. Akhirnya setelah ada tawaran untuk menjadi majelis, matur nuwun kesempatannya. Kadang ada yang nyun sewu nek wong Jawa lewo-lewo ya. Padahal sebenarnya yang mau. Terus ditelateni, ditanya, nanti ketiga kali kalau oke ya langsung dibawa pada satu proses kemajelisan. Tadi pertanyaan dari seorang ibu tadi Mbak siapa? Mbak Titi ya. Mbak Titi. Syarat-syarat kriteria. Tadi kan syarat-syarat majelis tentunya ada. Saya enggak hafal ya, Pak Budi nanti dibacakan. Intinya pokoknya enggak menjadi batu sandungan toh. Kalau saya simpulkan itu. Tapi jangan khawatir, ada yang mengatakan secara mental saya belum bisa. Saya di dalam Alkitabiah apale ora, misalnya begitu. Kan itu nanti diproses. Ada pelatihan, kalau saya melihat ada pelatihan ya Pak Budi, ada pembinaan, ada refresh untuk majelis dan sebagainya. Dan sebenarnya kalau majelis itu kalau enggak tahu misalnya sesuatu itu ada Pak Pendeta yang kita bisa bertanya. Majelis, kalau saya biasanya melatih untuk konseling ya, pembinaan misalnya contoh, pembinaan untuk majelis dalam bidang tanda petik konseling misalnya. Itu ya kita latih dengan benar, tapi intinya di dalam pelatihan itu ya kalau kurang memahami sesuatu yang akan diselesaikan ya nanti mesti dimusyawarahkan sama pendeta gitu. Jadi enggak perlu takut Mbak Titi untuk dipersiapkan menjadi seorang majelis. Tapi pasti berubah kalau saya melihat. Yang sebelumnya ini menjadi ini, karena akan menjadi role model. Kita mengatakan kan harus digugu dan ditiru. Tidak hanya sekedar mengerjakan kegiatan menjadi majelis itu, tapi ada kaitan pertanggungan jawab sama Tuhan.
Nyun sewu. Begitu. Ya. Tadi yang Pak Ari tadi ada pertanyaan, bagaimana membuat animo besar ketika ditawarkan itu supaya tidak ogah-ogahan. Begitu. Animo besar itu kan sebuah proses, enggak ujuk-ujuk. Nyun sewu Pak Ari. Tidak ujuk-ujuk. Itu dimulai dari kegiatan, pembinaan, pelatihan, dan juga kegiatan-kegiatan gereja, orang-orang itu dilibatkan. Orang-orang atau jemaat itu diberi kepercayaan untuk mengerjakan itu. Akhirnya ya, jemaat itu akhirnya ya, oh gini ya melayani itu, gini, berproses. Tidak ujuk-ujuk, kalau saya melihat begitu. Di gereja-gereja yang malah, lah kok wes 2 kali gak untuk majelisnya apa toh Bu Pendeta, mesti tanya gitu toh. Ya gantian toh Pak, saya bilang gitu. Agar semua jemaat juga merasa semua bisa melayani. Jadi enggak orang itu aja, tapi di balik itu ada gereja-gereja tertentu yang bersedia menjadi majelis ya kuwi ae. Itu kenapa? Saya seringkali mengatakan pada jemaat di sana itu mengatakan demikian. Untuk yang aktif di dalam kegiatan gereja, jangan orang-orang itu saja. Tapi yang tidak itu malah diberi kepercayaan untuk apa dulu, jadi meningkat. Sehingga di situ akan terlihat. Ya memang ada pemetaan anggota jemaat itu, mengenal satu persatu. Biasanya adalah majelis wilayah, itu yang nanti akan melihat, oh wilayahku ini yang bisa digotong jadi calon majelis, begitu. Jadi ada bagaimana terlihat motivasinya melayani, tidak hanya nyun sewu nggih, Pak Ari tadi dinyuk-nyukne gitu nggih. Saya kaget tadi kalau ada jemaat sampai dinyuk-nyukne gitu loh. Sebenarnya untuk melayani itu berproses di dalam jemaat itu. Antara kepercayaan dan tahu dengan benar siapa yang dilayani. Bukan misalnya kalau di Selokaten, bukan Pak Pendeta. Penilaian Pak Pendeta bukan. Yang dilayani itu ya Tuhan, tadi fokusnya begitu. Terima kasih Bu Titi, Pak Ari juga Pak Santoso untuk pertanyaannya. Dan kita lanjut termin yang kedua nggih, Bapak Ibu, monggo. Tadi ada yang sudah OJ 1, 2, satu lagi 3, OJ 1, 2, 3. Monggo nyuwun tulung sound system wonten Pak, wonten ngajeng. Cek. Terima kasih waktunya. Cek. Saya tertarik dengan tadi alasan saudara kita yang mengatakan bahwa tidak mau jadi majelis karena Nyuwun sewu Pak, asma kalian. Oh ya, nyuwun sewu. Nama Susanto dari GKJ Selokaton. Alasan bahwa belum siap mental, ini menarik menurut saya kalau dikaji. Artinya bahwa kita di antara kita semua itu sering melihat bayang-bayang yang menakutkan. Jadi belum siap mental berarti kan banyak hal yang dihadapi yang dibayangkan menakutkan. Mungkin strata pendidikan, wah majelis oke do S2, aku SD ra lulus misalnya. Itu salah satu. Salah duanya strata ekonomi barangkali. Mobil majelisnya dong mobil kabeh, aku jek nggo motor misalnya. Dan yang lain-lain, belum karena perkembangan teknologi yang jemaatnya tuh kritis-kritis dan canggih-canggih teknologi, sementara mungkin di antara kita itu merasa masih bahasa kasarnya katrok ya. Akhirnya juga ini menjadi tantangan, hambatan untuk mengatakan ya siap jadi majelis. Bagaimana strategi kita, gereja kita tuh strategi ini gimana jangka panjang supaya tadi tidak ujuk-ujuk. Jadi ketika gereja butuh berapapun majelis itu selalu restock. Nah itu yang mungkin perlu kita pikirkan bersama. Sehingga monggo mungkin perlu bentuk apa silakan barangkali Western menurut saya sharing di tempat ini berbagi
Selokaton dapat berkat ya dari Bu Esther supaya nanti bisa diimplementasikan di Selokaton. Kebetulan Ibu ini Selokaton baru dalam tahapan mau menyusun strategic plan 10 tahun mendatang. Harapannya nanti belum 10 tahun, 5 tahun atau 3 tahun aja, ketika butuh majelis berapapun siap, tinggal comot di sono ada gitu loh. Nah itu yang saya kira tidak mudah dan itu yang perlu kita garap. Nah barangkali Bu Esther punya pengalaman strategi itu sehingga nanti bisa diadop untuk di GKJ Selokaton. Saya kira itu aja Bu, terima kasih. Oh iya, akan langsung dijawab oleh Bu Iya, Esther. saya mau langsung, karena saya tertarik dengan pertanyaannya juga. Ini sebenarnya berkait dengan pemetaan warga jemaat. Kan warga jemaat itu kan ada kayak status ini gitu ya, selain usia, latar belakang, karyawan, pekerjaan dan sebagainya gitu ya. Mungkin saya sharing satu aja. Ada seorang nyun sewu, saya nggak merendahkan pekerjaan ya. Ada seorang pekerjaannya itu pesuruh di sebuah panti asuhan, pesuruh loh, menjadi majelis. Padahal panti asuhan itu ada sekolah juga. Dan warga jemaat itu banyak yang menyekolahkan anaknya di situ. Beliau pada saat mengerjakan sebagai pesuruh, itu ya sebagai pesuruh. Pada saat dia mengerjakan sebagai majelis, dia juga punya wibawa. Ngatur jemaat di wilayah itu, ya dia rajin. Saya tanya ke beberapa jemaat di wilayah itu, apa ya yang menyebabkan Bapak X dipilih jadi majelis dari kelompok wilayah itu? Wah, dia luar biasa rajin Bu. Dia kunjungan. Walaupun dia waktu itu bukan majelis, dia kunjungan, dia hidupnya itu benar-benar. Nah itu menjadi kriteria. Jadi majelis dan melakukannya, dia diberi satu kepercayaan di rumah tangga. Dan baik sekali hasilnya. Pada saat di kemajelisan kan ada bidang-bidang. Jadi mohon di dalam pemetaan itu, nyun sewu, ada kadangkala gereja itu hanya melihat dari sisi pendidikan. Pekerjaan, oh punya link ini, wah nanti bisa membantu, itu ada loh yang mengkriteriakan itu. Padahal menjadi majelis, tidak seperti yang dikatakan tadi. Siapa yang mau mengerjakan bagian Tuhan itu? Lah dia memang nyun sewu ya sangat buta terhadap aplikasi, ya dibantu sama yang lain. Wes Pak, ayo Pak, tak data nih, nah ini Bapak ngendikoe, misalnya begitu. Nanti ditulis saja, nanti kami yang bikin sistemnya. Saling membantu kan di gereja itu. Jadi kita di dalam memetakan majelis, itu jangan hanya orang-orang high class misalnya begitu. Hanya yang terpandang dari latar belakang ini dan itu. Tapi siapapun yang mau mengerjakan, ini adalah rumah bersama, rumah Tuhan. Kita di dalamnya orang-orang percaya, itu yang mengerjakan bagian Tuhan. Begitu Pak. Jadi di dalam pemetaan itu kita tidak membedakan. Kalau bisa malah diambil. Cuma kadang sekarang ada kecenderungan ini. Yang dijadikan majelis itu yang energik. Yang sudah sepuh-sepuh jadi pembina aja. Sekarang ada kecenderungan gereja demikian. Jadi yang muda-muda, yang sudah di atas 60 ke atas wis rasah lerene ning Adi Yuswa. Kadang ada loh pandangan gereja demikian, karena dianggap enggak lincah lagi, kunjungan raiso. Padahal kan sebenarnya yang sepuh-sepuh ini ya tidak mendominasi ya, menjadi sebuah arah kan, bisa toh memberi masukan, diletaknya jadi pembina. Lah ini tergantung dari gereja masing-masing. Ngaten. Padahal menurut saya unsur Adi Yuswa juga harus ada. Karena apa? Mewakili suara Adi Yuswa. Kan kalau kita melihat orang muda itu kan dari luar aja. Bagaimana pergumulan secara psikisnya, secara harapan, kondisinya, yang bisa menilai kan Adi Yuswa sendiri. Kan kadang ada dianggap
Adieswa ku nek dolan seneng. Mana-mana. Nah, karena belum ngerti apa sih yang mendasari begini, begitu. Jadi mungkin supaya lebih bijak ada dari pemetaan itu Pak. Nyun sewu. Kalau saya melihat itu di beberapa gereja begitu yang enak. Strategi jangka panjang tadi. Ada pertanyaan, bagaimana strategi jangka panjang supaya stok majelis? Oh, strategi jangka panjang stok majelis ya Pak. Ya itu ya di dalam proses ya saya lihat proses kegiatan di wilayah di masing-masing itu ya memang harus digiatkan untuk semua bisa up begitu. Yang hilang digoleki, mboten langsung hilang. Tim kunjungan itu tadi dikatakan Pak Sinten yang di belakang tadi mengatakan tim kunjungan itu apa? Bukan pelayanan. Oh, pelayanan itu. Orang-orang sakit, orang-orang ini kan kalau kunjungan itu ada kunjungan formal dan informal. Konseling juga begitu. Begitu, jadi di dalam proses Pak, jadi enggak ujuk-ujuk. Pemetaan, proses, ngaten. Terima kasih Bu Esther. Ngaten nggih Pak Susanto. Monggo tadi ada yang ngangkat tangan. Oh nggih, monggo. Dua nggih, wonten kasih dua lagi. Monggo ingkang celak rumiyin. Terima kasih. Saya Agus dari GKJ Selokaton juga. Dari 4 motivasi untuk menjadi pelayan yang baik, itu kemudian mengingatkan kita ada firman Tuhan yang ada di 1 Timotius 3. Ada 2 perikop tentang syarat-syarat diaken, syarat-syarat pamomong atau penilik jemaat, itu mungkin apakah itu penatua. Yang pasti karena GKJ Kristen Protestan, para warga itu ketika ditaros, diusulkan untuk menjadi calon majelis, itu salah satunya adalah karena warga tersebut sudah membaca di 1 Timotius 3 itu dengan adanya syarat-syarat. Ada beberapa syarat yang ternyata menurut saya dengan adanya 4 motivasi tadi, pikiran saya kok wah berat banget gitu untuk menjadi seorang majelis. Saya yang sudah pernah jadi majelis, yang sebentar lagi lereh, wah besok kalau ditarik lagi, wah ternyata juga berat untuk menjadi majelis. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah syarat minimal untuk menjadi majelis itu seperti itu apa? Dan menurut Ibu narasumber, bagaimana pandangan Ibu tentang syarat-syarat diaken dan syarat-syarat penilik jemaat yang ada di 1 Timotius 3 tersebut? Terima kasih. Nyun sewu, kalau Bapak sinten asma? Agus Pak. Pak Agus nggih. Saking Selokaton. Selokaton. Sekalian Ibu monggo satu lagi. 1 Timotius 3. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Amelia dari Gereja Gemolong Pepantan Gemolong. Ya, tadi Ibu menyatakan bahwa di dalam pelayanan itu tentu memiliki banyak sekali tantangan-tantangan. Dan saat ini saya pelayanan di sekolah minggu Ibu, dan pengalaman saya selama melayani di sekolah minggu juga seperti ketika kita melayani di komisi-komisi yang lain, tentunya ada tantangan-tantangan tersendiri. Seperti bagaimana cara kita menanamkan nilai-nilai kekristenan, iman kepada anak-anak.
Kemudian tantangannya juga bagaimana kita terus menjalin relasi yang baik dengan rekan-rekan di dalam satu pelayanan yang berbeda karakter, yang berbeda sifat, temperamen. Kemudian juga tantangan-tantangan yang lain. Dan seringkali tantangan-tantangan itu terkadang membuat kita jadi mungkin lemah atau mungkin sejenak mundur. Wah, bagaimana ya kalau saya mundur dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya agar kita tetap bisa memiliki komitmen yang terus membara di hati kita dengan berbagai tantangan yang ada di sekitar kita. Dan bagaimana caranya untuk kita terus memiliki motivasi yang benar di dalam pelayanan. Terima kasih Ibu. Iya, matur nuwun Bu Amelia dan juga Pak Agus tadi tentang syarat-syarat majelis menurut 1 Timotius 3 dan juga tadi bagaimana cara supaya tetap memiliki komitmen yang membara begitu dan menghadapi tantangan-tantangan. Monggo Bu Esther. Bapak siapa ya tadi? Pak Agus, J. Sekarang masih jadi majelis ya. Berat napa mboten, Pak? Berat ya? Beratnya napa, Pak? Wah, abotnya napa yang paling abot? Paling abot itu sering meninggalkan keluarga. Lunga meneh. Harus nek ngomah iki kapan? Menika majelisipun Pak Budi ta? Nggih. Pak Budi iki keluargane ra dijak refresh sih. Harus ada program para ibu dan anak itu nanti refresh. Enggak usah keluar mahal-mahal bersama gitu di lapangan mana, lomba atau apa. Kebersamaan terus nanti ngobrol gitu. Jadi supaya enggak lunga meneh, ngaten nggih. Karena protesnya karena itu merasa bapak jarang di rumah mungkin. Lah, padahal melakukan kemajelisan mungkin 3, sing lungone liya 5 kuwi sing ora diitung iki. Sing disalahne kemajelisan nggih. Mboten ini bercanda nggih. Lah itu memang pemahaman komunikasi itu yang penting. Lah tidak hanya dari Pak Agus gitu ya. Bukan itu Pak Agus. Jadi nanti dari gereja juga ada refresh untuk keluarga napa mboten? GKJ Selokaton baru saja refreshing ke luar kota di tingkat kemajelisan. Bapak keluarga napa mboten? Mboten, Bu. Lah iku. Pak Budi piye kuwi? Membayar sendiri kok, Bu. Aku terus serang kok. Wes kuncinya ngerti ge, kuncinya udah jelas wes. Keluargane ora dilibatne, intine niku. Wah Pak Agus ae sing ra gelem kuwi. Padahal boleh mengajak itu loh. Kenapa enggak diajak ibunya? Bayar kok, Bu. Bayar. Pak Budi dikasih wong gerejane gedene kaya ngene kok. Berangkatne istri majelis ra iso. Rasa ada-ada. Sederhana tapi ada kebersamaan. Biasanya kita gitu. Kami aja hanya di Cibubur dekat lapangan nggo kemah itu. Wis pokok iso makan bareng, kok ibu-ibu nggawa makanan bareng, dimakan bareng, terus nggo dialog gitu-gitu. Jadi ngerti, malah diminta keluarga itu mendoakan. Lah mungkin nyun sewu Pak Agus. Apa ibu dan anak-anak tidak diajak berdoa kalau malam? Berdoa sendiri-sendiri, Bu. Lah iku. Duh. Wes iki engko nek dionceki kokean malan. Lah niku lho. Wong ini berkaitan dengan yang ditanyakan Bapak ini. Dari 1 Timotius 3 ini. Kan itu dibagi 2. Ada syarat bagi penilik jemaat, ada syarat bagi diaken. Mboten tumpek blek apa istilahnya letterlek ngaten. Termasuk itu tadi supaya menciptakan keluarga yang harmonis, istri dan anak ngerti sehingga tidak lungoneh gitu toh.
Lah itu kalau diajak berdoa malam itu ini Pak Agus, Nyun Sewu bukan untuk Pak Agus, yang lain juga tersinggung ini nanti. Jadi kalau orang di luar sana mengatakan itu di rumah-rumah itu harus ada mezbah keluarga. Mezbah keluarga itu ya itu tadi berdoa bersama, ngobrolin itu. Wah Bapak kok rasanya kok gini ya, apa jadi majelis kok waktunya kurang ya buat kalian. Ngomongan itu aja udah membuka loh. Nanti ibu, anak gimana komentarmu Le? Bu, nek aku kayak gini gimana? Itu kan diajak ngobrol. Itu istilahnya komunikasi, nyun sewu nggih Pak Agus. Coba dibicarakan. Di dalam aras komunikasi dengan istri, dengan anak. Mezbah keluarga itu harus ada. Kita enggak mungkin neng-nengan jutaan kalau ada mezbah keluarga. Enggak akan ada yang mengatakan, itu Kok Pak Supri wes dari ngerti. Besok Bapak malam ini kan kita sudah dongo. Besok Bapak arep anu lo diajak Pak Budi Patuwen. Entuk Prabu. Ojo to Pak kowe bolak-balik. Lah iki Patuwen kan ngene dikasih penjelasan. Kalau dikasih penjelasan, ndang lunga Pak, malah gitu. Ndang ceket-ceket mesakne Pak Budi dhewe. Gereja gede koyok ngene pendetane nomor 1. Wah aku disenani majelis kene nggo. Ngaten nah, Pak. Bisa dimengerti ya. Terus termasuk ini tadi 1 Timotius 3 ini. Ini sebenarnya simple kalimatnya. Jangan menjadi batu sandungan. Jadi penatua maupun jadi diaken. Tapi di sini dijelentrehne toh. Kamu harus begini, kamu harus itu. Detail loh ini. Tapi bukan berarti ini untuk menjadi beban yang berat sehingga semua orang tidak melangkah. Oh dadi majelis ora dibayar loh. Kok suarate koyok katanya Pak, siapa tadi yang bertanya. Buka loker bayarnya gede-gede. Bukan itu. Pokok intinya jangan menjadi batu sandungan. Nah itu ditafsirkan di dalam kehidupan kita. Nyun sewu Pak Agus. Ngaten nggih Pak Agus? Nggih Bu, matur nuwun. Nanti diajak berdoa bersama loh istrinya. Mila lajeng badhe diperpanjang tidak mau. Lah, mezbah keluarga itu bukan untuk majelis saja, anggota jemaat semuanya berdoa bersama istri dan anak itu kan tiap malam penting. Wah itu penting supaya enggak tukaran, enggak ada curiga. Mau melangkah keluar jalur ingat, diajak doa sama anak sama istri. Nyun sewu. Nggih. Mungkin ini mengingatkan kita semua. Nggih. Nggih, pertanyaan terakhir, bagaimana berkomitmen kalau tantangannya wakeh, stimulus untuk kita berbuat di luar panggilan. Nanti Pak Justin akan menjelaskan dengan jelas nih. Tantangannya di situ, kan tantangan zaman. Nanti itu ya Bu ya. Jadi nanti ini pertanyaan dialihkan ke Pak Justin. Nanti saya mengambil bagian Pak Justin kan enggak enak. Tapi intinya motivasi menjadi motor. Stimulus-stimulus yang akan membelokkan, kita harus berani melihat motivasi kita lagi. Dan nanti panggilan itu. Terima kasih. Bapak Ibu luar biasa sekali sarasian petang hari ini. Kita beri aplaus untuk Pendeta Dr. Anda Esterela Intarti yang sudah memberikan materi demikian. Monggo ke aturan pinara. Kita akan akhiri sesi yang pertama terlebih dahulu Bapak Ibu. Dan kita akan break dan jangan lupa nanti kita akan masih lanjutkan pelayanan gerejawi dan tantangan dalam konteks zaman sekarang oleh narasumber kita Bapak Justin Niaga Simanjuntak. Untuk ini waktu selanjutnya saya serahkan kepada Budian, monggo. Cek.
Nggih, luar biasa ya Bapak Ibu, saya mendengar curhatannya luar biasa sekali. Tadi dari sisi Pak Agus mekaten, saya juga pernah mengalami karena setiap hari pelayanan di gereja, suami saya bilang, Bapak Ibu, kok rasisan sak lemari-lemari ini digawe ning gereja kabeh gitu ya. Ora usah mulih sisan karena pelayanan gitu ya, setiap hari pelayanan dan pelayanan, tapi itulah sebuah tantangan Bapak Ibu yang harus membuat kita semakin kuat. Justru di dalam keluarga sendiri itu juga termasuk di dalam pelayanan kasih yang sesungguhnya. Begitu ya Bapak Ibu. Sehingga acara selanjutnya Bapak Ibu kita akan menikmati makan malam bersama ini yang ditunggu-tunggu. Saya tadi sudah nginguk ke depan, luar biasa semangkanya merah-merah seger-seger Bapak Ibu. Jadi nanti tolong silakan dinikmati dengan sukacita begitu. Sebelum kita menikmati makan malam, akan ada doa pembuka dari Bapak Andreas Suhardi STH. Kepada Bapak Andreas kami persilahkan. Doa makan, iya saya sampai lupa karena mungkin saking kurang aqua Pak, terima kasih. Terima kasih. Sebelum kita bersama-sama berdoa, saya juga akan berpantun. Numpak sepur neng Kertosono. Monggo kita matur wonten pandonga. Mari kita berdoa. Puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Bersama-sama kami dari narasumber dari Universitas Kristen Indonesia, dari Solotex, dari saudara-saudara kami seklasis Solo, bersama-sama dengan kami jemaat Tuhan di GKJ Selokaton pada kesempatan malam hari ini menghampiri tahta Tuhan. Kami bersyukur karena pada kesempatan sore hari ini bersama-sama kami mengadakan sarasehan dan kami sudah menerima materi untuk memotivasi diri kita sendiri sehingga kami juga dapat memotivasi saudara-saudara kami untuk berpelayanan sebagai wujud rasa syukur kami karena berkat dan anugerah Tuhan. Dan pada kesempatan malam hari ini, di tengah-tengah acara ini, Tuhan tidak menegakan keadaan jasmani kami. Tuhan menyediakan rezeki yang akan kami terima bersama-sama, kita santap bersama-sama sebagai makanan jasmani kami. Kiranya Tuhan, makanan yang akan kami makan menjadi sarana untuk kesehatan, menjadi sarana untuk kekuatan, menjadi sarana untuk kami dapat melanjutkan perbincangan pelayanan kami di malam hari ini. Juga kami memohon berkat untuk saudara-saudara kami yang menyediakan rezeki yang akan kami terima ini. Tuhan berkati sehingga semuanya berkenan kepadamu. Tuhan yang di surga, kami serahkan sepenuhnya kegiatan kami kepada kuasa dan kasih Tuhan, dan kami nanti akan melanjutkan kegiatan kami berikutnya karena Engkau yang menuntun dan memberkati kami semuanya. Tuhan yang di surga, banyak kekurangan, dosa-dosa kami Tuhan ampunkan. Semuanya kami mohon di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selanjutnya saya juga akan tutup pantun lagi. Sego babat, sego teri. Monggo selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih Pak Andreas Suhardi. Ini saya curiga kayaknya Pak Suhardi ini juga pinter pantun-pempantun gitu ya.
Bapak Ibu sekalian, makan malam akan berlangsung hingga pukul 19.40, sehingga silakan menikmati hidangan yang sudah disediakan. Kita akan berkumpul kembali di tempat ini pukul 19.40 untuk melanjutkan sesi yang kedua. Saya persilahkan, monggo Bapak Ibu katuran dahar. Terima kasih. Cek, cek, cek. Cek, cek. Mau terus ikut Tuhan Yesus di lembah yang kelam, di badai yang menderu. Mari kita tetap setia mengikut Tuhan Yesus.